Selamat malam, halo semuanya. Selamat malam, Moms and Dad sekalian, sahabat primaku semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Wah, saya lihat udah cukup banyak nih yang mulai bergabung ya. Selamat bergabung di live Instagram Primaku. Kali ini bersama saya, Dr. Tiara Nien Paramita, spesialis anak. Malam ini kita akan live membahas tema Jangan Panik, Kuasai Cara dan Pertolongan Pertama Anak Tersedak bareng ahlinya. Nah, sebelum kita undang narasumber kita hari ini, saya mau ingetin dulu kepada para moms and dads yang sudah join, jangan lupa mendownload aplikasi Primaku untuk monitor tumbuh kembang anak. Aplikasi ini merupakan partner resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jangan lupa juga untuk men-share keseruan IG Live hari ini di Instagram Story dan jangan lupa tag kita di akun @official.primaku. Nah, hari ini kita akan kedatangan satu narasumber yang sudah tidak asing lagi di dunia kesehatan Indonesia. Nah, beliau ini merupakan pakar kesehatan anak, gawat darurat dan terapi intensif anak di Indonesia, yaitu Dr. Kurniawan Taufik Kadafi, spesialis anak konsultan, Magister Biomed. Beliau lulus dokter anak dari Universitas Brawijaya dan saat ini merupakan dokter konsultan kegawat daruratan anak dan rawat intensif anak yang berpraktek di Malang. Nah, beliau selain praktek sebagai dokter juga merupakan seorang penulis buku. Nah, beliau sudah menulis total 3 buah buku, baik untuk akademik untuk pendidikan dan untuk awam juga. Nah, mungkin kita tunggu ya untuk tersambung dengan Dokter Kadafi. Mungkin sambil kita nungguin Dokter Kadafi, saya sapa dulu. Ini kelihatannya sudah cukup banyak yang join ya, sudah 116 moms and dads. Selamat datang. Nah, kayaknya udah tersambung nih dengan Dokter Kadafi. Halo dokter, Assalamualaikum dok. Selamat malam dok. Halo Dokter Kadafi, apakah terdengar? Halo Dokter Kadafi, mungkin masih masih menunggu tentang untuk sinyal ya. Semoga moms and dads sabar menunggu. Ya. Halo Dokter Kadafi. Assalamualaikum dok, apakah terdengar dok? Halo dok, Assalamualaikum dokter. Selamat malam dok. Oh ya baik, mungkin ada sedikit kendala teknis ya. Nah, ya sambil kita nungguin dokter Kadafi tersambung lagi, mungkin saya mau ini nih, mau dengar-dengar cerita-cerita tentang tersedak. Kalau siapa tahu moms and dads atau saya lihat juga di sini banyak rekan-rekan dokter anak juga nih yang udah gabung. Mungkin bisa share apa sih permasalahannya yang sering dihadapi kalau misalnya lagi praktek sebagai dokter, apakah sering ketemu anak yang keselak? Dan saya juga mau dengar nih dari moms and dads, mungkin ada ini nggak, ada pengalaman-pengalaman misalnya, kenapa ya anak saya tuh sering keselak dok gitu, atau ada nggak sih makanan yang spesifik yang kalau misalnya makan itu kayaknya lebih sering keselak gitu. Nah mungkin boleh di-share. Dokter Kadafi kayaknya udah gabung lagi. Halo, Halo dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dok. Selamat malam. Suara saya jelas ya? Ya jelas dok sekarang, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Dokter Tiara? Baik. Baik. Baik juga dokter, Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung pada live hari ini ya dok. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih diajak sharing tentang kegawat daruratan pada anak. Khususnya Mm. bagaimana cara menangani atau mengatasi atau menghadapi anak dengan keadaan tersedak. Iya, alhamdulillah ya dok ya. Untung banget nih moms and dad semuanya. Ini kita udah benar-benar kedatangan ahlinya banget nih. Memang ahli di bidang kegawat daruratan dan terapi intensif anak. Nah, dok, hari ini kan tema kita tentang tersedak ya pada anak. Sebenarnya ini sering nggak sih dok? Seberapa sering kejadian tersedak pada anak? Itu ada data spesifiknya nggak ya dok? Oke. Jadi untuk di Indonesia, saya belum pernah mendapatkan datanya ya, karena memang ini butuh riset dan orang-orang Indonesia memang sekali lagi harus harus jauh-jauh lebih aktif untuk mendata sebenarnya. Namun ada data dari Amerika Serikat bahwa dan data dari Asia Tengah malah justru ya. Di Amerika Serikat
mendata bahwa yang non fatal, yang datang ke rumah sakit karena tersedak, aspeknya adalah 41% adalah aspek karena makanan. Kemudian yang 59% adalah aspeknya adalah karena yang non makanan seperti mainan. Namun berkebalikan dengan data di Asia Tengah. Di Asia Tengah justru 55% aspeknya adalah karena food. Sedangkan 44% adalah aspeknya oleh karena non makanan. Data di Indonesia belum ada data spesifik ya. Nah itu kita juga perlu mempunyai data sebenarnya aspek apa saja yang menyebabkan hal menjadi masalah tersedak. Tapi pada beberapa kasus yang saya pernah hadapi, sebagian besar adalah non makanan sebenarnya, non makanan ya. Pernah saya menghadapi di intensive care di ruang PICU itu adalah pasien yang tertelan kalau main trompet tahun baru. Nah, yang seperti peluit itu yang masuk pada sistem saluran pernafasan. Yang kecil itu ya dok ya. Kemudian biji ini ya, kacang-kacangan pernah juga masuk. Jadi itu pengalaman yang sifatnya sporadik ya, karena memang tidak rutin mendapatkan kasus seperti itu, namun memang pencatatan sangat sangat penting untuk kita tahu apa yang menjadi sebab daripada tersedak itu sendiri. Seperti itu. Berarti sebenarnya ada nggak sih dok makanan atau minuman yang memang lebih rentan bikin keselak gitu dok, bikin tersedak? Nah ini kita mesti harus harus memahami konsep tentang tersedak. Jadi ada beberapa istilah ya di dalam kita membicarakan tentang tersedak. Yang pertama adalah choking, yang kedua adalah gagging, kemudian yang ketiga adalah aspirasi. Responnya kalau gagging itu adalah merupakan respon tubuh untuk memproteksi apabila ada benda asing yang masuk ke dalam sistem saluran pernafasan. Nah, dengan dimuntahkan, kemudian refleks untuk mengeluarkan pokoknya. Ya, itu berarti refleks masih cukup bagus. Tetapi kita kalau menghadapi situasi choking atau tersedak, ini per definisi adalah merupakan adanya obstruksi atau sumbatan pada jalan nafas. Ya, jadi sudah masuk. Refleks untuk melawan atau memproteksi sudah gagal. Nah, kemudian yang ketiga ada juga istilah aspirasi susu misalnya. Itu adalah masuknya benda cair yang masuk ke dalam pada sistem saluran pernafasan. Karena pada prinsipnya sistem saluran nafas dan saluran pencernaan manusia itu depan belakang. Yang depan ini saluran pernafasan, yang belakang adalah sistem saluran pencernaan. Ketika orang itu sedang bernafas, maka tentunya sistem saluran pernafasan yang jauh aktif untuk membuka. Sedangkan ketika orang sedang makan, maka ada sistem katup ya di epiglotis tersebut untuk menutup sementara sehingga bolus makanan bisa masuk ke dalam sistem saluran pencernaan. Tersedak itu sering terjadi situasi di mana ketika orang sedang makan tetapi sistem saluran pernafasan tetap terbuka sehingga makanan tersebut akan masuk ke dalam sistem saluran pernafasan. Nah, tergantung apa bentuknya. Kalau kita membahas tentang tersedak yang sampai dengan back blow ya, dipukul punggungnya, kemudian di chest thrust atau dilakukan Heimlich maneuver yang nanti kita akan coba bahas, itu lebih cenderung ke arah sumbatan atau obstruksi atau tersedak oleh karena benda padat. Sedangkan aspirasi itu apabila misalnya menyusu posisi tidak betul karena posisi kepala dengan badan itu sejajar, sehingga susu tersebut itu yang harusnya masuk pada sistem saluran pencernaan masuk ke dalam sistem saluran pernafasan sehingga anak tersedak tiba-tiba biru. Nah, nanti penanganannya juga tentu berbeda. Tidak menggunakan sistem back blow yang dipukul belakang di bagian antara dua tulang belikat dan abdominal thrust yang menggunakan tangan yang dilingkarkan di arah ulu hati kemudian ditekankan ke atas, itu bukan. Karena khawatir saya menjadi dua hal yang khawatirnya ditangani dengan prinsip penanganan yang sama, padahal ini penanganannya berbeda. Itu mungkin overview tentang tersedak pada anak. Jadi memang tersedak pada anak itu banyak tipenya ya dok ya, dan tata laksananya juga berbeda ya dok? Ya, betul. Baik dok. Nah mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, ada nggak sih dok tanda-tanda
tanda bahwa anak ini tersedak gitu. Jadi biar para moms and dads sekalian ini bisa aware gitu. Oh, ini anak saya keselak apa enggak ya gitu. Misalnya batuk-batuk gitu, apakah itu sudah pasti tanda tersedak? Bagaimana sih dok tanda yang pasti gitu? Ini anak anak tersedak nih gitu. Yang pertama adalah uh, anak ini awalnya well doing. Jadi anak yang awalnya aktif. Kemudian tiba-tiba dia batuk. Jadi sifatnya bersifat mendadak. Nah, ini bagus juga pertanyaan. Jadi bagaimana cara mengetahui bahwa problem pada sistem saluran pernafasan ini kan bisa jadi suatu infeksi atau suatu non infeksi. Nah, kalau posisi tersedak ini yang khas adalah clue-nya adalah dia mendadak. Dia mendadak. Kemudian awalnya anak ini aktif, kemudian tiba-tiba batuk. Dan kita runut riwayat sebelumnya. Anak ini bermain manik-manik, kemudian memegang Hmm. kecil, atau sedang makan. Nah, itu harus diidentifikasi. Sedangkan kalau sumbatan jalan nafas atas atau infeksi pada sistem saluran pernafasan atas yang bukan oleh karena tersedak, biasanya ada keluhan sistemik. Apa keluhan sistemik? Contohnya misalnya anaknya demam. Sebelumnya udah batuk yang lama. Nah, ini cara kita mengeksplor. Oh, ini kemungkinan besar sepertinya bukan tersedak. Walaupun bisa jadi anak yang sedang mengalami infeksi kemudian dia tersedak. Tapi clue-nya adalah ada sesuatu yang mendadak yang sifatnya adalah memperburuk situasi kondisi batuk itu tadi. Jadi kalau yang awalnya batuknya mungkin biasa, kemudian menjadi lebih luar biasa. Atau tiba-tiba biru, seperti tercekik. Anak tidak bisa berbicara. Pada saat kondisi anak ini tersedak, terjadi sumbatan jalan nafas atas yang sifatnya total, sehingga menimbulkan batuk yang tidak efektif. Itu salah satu tandanya. Mm-mm. Baik dok, berarti moms and dads mudah-mudahan lebih waspada lagi ya kalau misalnya menemukan anak yang tadinya aktif terus tiba-tiba batuk mendadak itu ya dok ya kuncinya ya. Kalau misalnya ada perubahan kondisi mendadak dan terutama kalau misalnya anaknya aktif, batuk mendadak, kemudian riwayat lagi main-main dengan barang-barang yang kecil gitu seperti manik-manik. Baik dok. Nah dok sebenarnya ada nggak sih usia yang apa ya lebih rentan untuk mengalami tersedak gitu dok? Ya, CDC itu memang mendata untuk anak-anak usia di bawah 14 tahun. Tetapi angka yang rentan adalah usia 1 sampai dengan 3 tahun. Itu yang Hmm. paling rentan. Mengapa? Karena ada beberapa alasan pada level usia ini. Yang pertama adalah pada usia 1 sampai dengan 3 tahun, secara anatomi mulut itu masih belum begitu sempurna, ya, terutama organ-organ untuk mengunyah. Gigi molar belum ada seperti itu. Yang kedua adalah oromotor development atau pertumbuhan atau kematangan oromotor belum sempurna juga. Terutama yang mana? Terutama koordinasi antara bernafas dengan menelan. Oh. Itu belum matang juga. Nah, ini yang sering. Kemudian yang ketiga adalah sifat eksploratif dari anak-anak. Pada anak 1 sampai dengan 3 tahun, eh, ketika fase makan, seringkali eksploratif. Dia ingin banyak distraksinya. Dia ingin lari ke sana kemari, segala sesuatu ditanyakan. Nah, hal ini yang nanti juga mungkin pada akhir sesi, terutama untuk pencegahan ya, sangat penting untuk diketahui. Kemudian yang keempat adalah mereka sangat-sangat banyak ingin tahu dan tertarik dengan mainan berbagai macam warna, besar kecilnya, mereka kuasai semuanya. Dan rasa ingin tahu inilah yang menghantarkan segala sesuatu yang dilarang oleh orang tua dicoba. Orang tua bilang jangan dimasukin mulut. Nah, ini kenapa ya? Kok orang tua saya ngelarang dimasukin mulut, malah dimasukin ke dalam. Oke. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa rentan. Selain itu gini, kalau untuk yang kesiapan anatomi organ mengunyah belum matang, itu memang beberapa anak kan gigi molar belum muncul, sehingga beberapa item makanan yang harusnya terkunyah sempurna menjadi beberapa partikel yang masih besar. Nah, apabila ada trigger si anak ini sembari ngobrol dan lain sebagainya, akhirnya makanan masuk ke dalam sistem saluran pernafasan. Saya sering mendapatkan orang tua ketika kontrol ke praktek dokter, menjelang diperiksa itu pun kadang-kadang dikasih makan. Ini juga mesti harus warning ya, hati-hati. Jadi walaupun anak kita lagi makan senang-senangnya ya, tapi kalau dalam proses pemeriksaan kadang-kadang mereka akan ketakutan ya. Walaupun sudah sedemikian rupa kita melakukan pendekatan
agar anak tenang, tapi kadang-kala menangis. Fase menangis inilah, dan pada saat diperiksa si anak masih mengunyah, kita mesti hati-hati. Karena bisa jadi fatal, bisa terjadi tersedak. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang inkoordinasi atau belum terkoordinasi secara maksimal antara katup pada sistem saluran pernafasan dengan sistem saluran pencernaan, ya. Orang normalnya ketika orang makan itu sebenarnya saluran nafas berhenti sejenak. Karena ketika kita mengunyah, menelan, itu sebenarnya secara tidak disadari pada sistem saluran pernafasan kita itu berhenti sejenak menutup agar makanan bisa masuk ke dalam esofagus. Alur koordinasi ini masih belum begitu matang pada anak-anak di bawah 3 tahun. Nah, ditambah lagi trigger mereka, kadang-kala makan sambil lari-lari, makan sambil ambil mainan. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa tersedak sering terjadi pada usia tersebut. Kemudian ya itu tadi, yang lain adalah distraksi. Jadi, anak lebih banyak mengeksplorasi berbagai macam hal, sehingga ketika makan dia tetap ambil mobil-mobilan, ambil mainan-mainan yang lain, sehingga memudahkan menjadi trigger untuk terjadinya tersedak. Itu yang menjadi alasan kenapa usia-usia tersebut rentan sekali untuk mengalami keadaan tersedak. Walaupun batasan tersedaknya ini cukup luas ya, di bawah 14 tahun pun di beberapa data di luar negeri pun masih juga ada yang mengalami keadaan tersedak. Ya, baik Dokter Kadafi, wah luar biasa lengkap sekali ya. Mungkin menarik banget nih. Saya mau ngingetin juga mungkin kepada moms and dads, kalau misalnya anak sedang makan, jangan sambil diajak beraktivitas lainnya ya dok ya, apalagi misalnya sambil bercanda, atau mungkin lagi dibawa ke dokter, suruh makan dulu gitu, sambil makan biar lebih tenang, nah itu justru jangan ya dok ya. Jadi Ya, kalau makan udah fokus aja, karena ada risiko tersedak tadi ya dok ya. Baik, Dok. Nah, sebenarnya, Dok, ada perbedaannya nggak, Dok? Tadi sepertinya sudah sedikit disinggung ya, Dok. Adakah perbedaan tersedak sama benda cair atau benda padat, Dok? Misalnya tadi, kalau misalnya keselaknya kacang atau manik-manik dibandingkan dengan keselak susu. Ini sepertinya juga banyak nih, Mams, yang udah nanyain, sharing katanya anak-anaknya sering tersedak susu, seperti itu, Dok. Nah, ada bedanya nggak, Dok? ya, saya akan membahas dari hulu sama hilir ya. Jadi gini, kalau ada anak sering tersedak ketika minum, berulang-ulang tersedak, yang kita mesti ingat justru kita mengeksplorasi apa yang menjadi masalah. Jangan-jangan anak ini ada keterlambatan pada oromotor, ya. Jangan-jangan anak ini ada gangguan tumbuh kembang. Jangan-jangan anak ini ada problem, misalnya seperti beberapa anak dengan penyakit jantung bawaan, kadang-kadang koordinasinya juga tidak maksimal. Tapi secara general, kalau kita menghadapi anak tersedak benda cair, ini yang mesti harus dipikirkan adalah dampak. Jadi begitu air itu masuk pada sistem pernafasan, seperti orang tenggelam. Nanti apa yang mesti dilakukan? Ketika dia menyusu, hentikan proses menyusu dan kemudian miringkan posisi kiri ya, miringkan. Tujuannya adalah apabila ketika proses menyusu, di mana dominannya adalah benda cair, maka tersedak ini biasanya dihasilkan oleh karena isi di dalam lambung itu regurgitasi naik ke atas, kemudian masuk pada sistem saluran pernafasan, sehingga ketika dimiringkan, refleks muntah berikutnya tidak akan muncul. Yang kedua adalah kita perhatikan kalau anaknya kebiruan bagaimana menghadapinya. Tentunya yang paling maksimal harusnya diberikan oksigen. Tapi biasanya begitu kita miringkan posisinya, hentikan proses meminum, maka anak biasanya diberikan kesempatan untuk menghirup udara. Karena orang tetap diberikan, walaupun dia sudah tersedak diberikan menyusu misalnya ASI gitu, tidak memungkinkan fase istirahat untuk menghirup oksigen jauh lebih banyak. Sehingga seringkali akan menjadi semakin biru. Jadi stop dulu, sehingga katup saluran pernafasan betul-betul terbuka untuk menghirup udara, kemudian baru dimiringkan. Nanti lihat, kalau anak pulih, betul diobservasi adalah dampak. Begitu susu ini begitu masuk ke dalam alveoli, terlalu banyak nanti akan merangsang proses peradangan. Ya, akan merangsang proses peradangan di kemudian hari. Sehingga bisa menyebabkan terjadinya situasi misalnya pneumonia, radang paru, seperti itu. Nah, situasi aspirasi atau tersedak oleh karena benda cair tersebut sebenarnya bisa jadi proses itu hampir mirip seperti GRD ya. Jadi
Ada Apa ketidak itu dok ya, ya, dok? ya, tidak matangnya pada sphincter atau pada katup yang menghubungkan kerongkongan sampai dengan lambung, sehingga isi di dalam lambung itu naik. Kalau dia naiknya ke dalam mulut mungkin tidak apa-apa, tapi kalau masuk ke dalam sistem pencernaan lama-lama bisa menjadi pneumonia. Prosesnya hampir mirip. Prosesnya hampir mirip. Sehingga yang saya tekankan adalah penanganannya bukan dilakukan pemukulan pada area kedua tulang belikat, back blow. Nah, ini kalau menangani seperti ini adalah untuk tersedak benda yang sifatnya padat. Kalau untuk mungkin saya singgung sedikit, nanti kita akan detilkan di belakang. Kalau untuk tersedak benda padat, maka pemikiran kita dua. Yang pertama adalah apakah si anak dengan posisi batuk yang efektif atau batuk yang tidak efektif. Batuk efektif contohnya gimana? Anaknya masih well doing, ditanya masih bisa menjawab, kemudian refleks batuknya masih ada. Maka yang perlu dilakukan orang tua adalah tidak perlu melakukan pemukulan dari belakang. Ya, namanya back blow, tidak perlu. Tetapi melakukan observasi untuk melihat apakah nantinya sumbatan tersebut menjadi sumbatan atau refleks batuknya menjadi refleks batuk yang tidak efektif. Kalau refleks batuknya dalam observasi menjadi tidak efektif, maka kita bisa melakukan manuver. Saya bagi menjadi dua, ya. Kalau pada batuk yang tidak efektif, kalau batuk tidak efektif dan anaknya tidak sadar, tidak bisa bernafas spontan, maka pendekatannya adalah melakukan resusitasi jantung paru dengan melakukan pijit jantung 15 kali, 2 kali bantuan nafas. Tetapi kalau anaknya sadar, tetapi refleks batuknya tidak efektif, misalnya seperti itu, maka pada anak di bawah usia 1 tahun dilakukan manuver 5 kali back blow. Jadi posisi kepala anak diturunkan seperti ini, dipegang, jari kita menahan mulut, kemudian dipukul di antara dua tulang belikat atau di antara dua skapula. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dibalik. Kalau di situ ada barangnya dan terlihat jelas, maka kita boleh ngambil. Tetapi kalau tidak begitu terlihat jelas, tidak boleh mengambil. Karena kalau benda asing itu diambil dengan posisi yang tidak pasti, malah justru akan semakin masuk. Nah, kalau kita lihat bahwa itu tidak ada barangnya, maka kita bantu dengan chest thrust, dengan dipijit jantung di bagian dada. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ini untuk usia di bawah 1 tahun. Ketika batuk tidak efektif dan si anak dalam keadaan masih sadar. Kalau batuk tidak efektif, si anak tidak sadar melakukan resusitasi jantung paru, ya, yang dengan kompresi dada atau pijat jantung 15 kali 2 nafas bantuan. Tetapi kalau anaknya masih sadar tetapi tidak efektif, kebiruan misalnya seperti itu, maka kita bisa pukul dengan back blow, ya, dengan memukul area di antara dua tulang belikat. Posisi anaknya menengadah, posisinya adalah posisi menengadah seperti ini. Ini adalah terlentang, ini tengkurap, ya, tengkurap ditahan dengan menggunakan jari kita ini, kemudian dipukul 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dibalik, dilihat di mulut ada benda asing atau tidak. Kalau ada, memungkinkan diambil. Tetapi kalau tidak ada, misalnya kalau tidak ada, mungkin kita bisa melanjutkan dengan chest thrust. 1, 2, 3, 4, 5. Memang yang paling bagus adalah kita bisa melihat ilustrasinya, cuma pada IG Live agak susah. Kemudian untuk anak yang di atas 1 tahun, di mana anak ini sudah mulai bisa berdiri, maka penolong ada di belakang si anak dengan posisi setengah berdiri. Jadi seperti halnya kita sedang posisi kaki, satu kaki itu dia menekuk di lutut, ya, sehingga si anak posisi kakinya seperti ini, nih lutut penolong, ya. Kemudian setelah itu baru dipukul 5 kali, posisi anak agak ini, ya, agak condong ke belakang, kemudian dipukul 5 kali back blow, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tangan mengait di antara dua di ulu hati, kemudian dinaikkan. Lebih enak sebenarnya kalau kita menggunakan boneka, mungkin. Ya, mungkin di akhir sesi nanti saya break sebentar, saya ambil boneka untuk mencontohkan, mungkin. Itu seperti itu. Untuk yang lebih gede juga hampir sama. Nanti coba akan saya contohkan dengan menggunakan boneka.
Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Tadi udah ada yang komen juga, wah detail sekali penjelasannya. Terima kasih ya, dok. Jadi mungkin kalau mau disimpulkan sedikit ya, Mams, pada dasarnya adalah berbeda antara anak usia di bawah 1 tahun dan di atas 1 tahun. Kalau untuk anak di bawah 1 tahun, lihat dulu batuknya efektif atau tidak. Kalau misalnya anaknya masih bisa batuk, kita observasi dulu. Dan kalau misalnya batuk, tapi kalau batuknya nggak efektif, lihat dulu anaknya sadar atau tidak. Kalau misalnya tidak sadar, kita maka ya harus dilakukan resusitasi jantung paru, yaitu dipijat jantung dan diberikan bantuan napas sebanyak 2 kali. Kalau misalnya anaknya masih sadar, tetapi tidak dapat membatukan dan efektif, maka tadi dilakukan back blow. Nah, mungkin nanti Dokter Kadafi boleh dok dipersiapkan bonekanya kali ya dok ya, biar lebih jelas ya dok ya kalau misalnya ada dekat sana bonekanya dokter. Tapi pada dasarnya itu ya Mams ya. Dan Mams ini bisa loh belajar. Jadi ini bisa dilakukan sendiri ya dok ya. Nggak harus menunggu pergi dulu ke dokter atau misalnya pergi dulu ke rumah sakit. Tapi bisa dilakukan sendiri oleh orang tua yang belajar sendiri. Bisa ya dok ya? Bisa. Kalau batuknya Hmm. dia efektif, maka nggak usah dimanipulatif apapun. Jadi nanti dievaluasi sembari dibawa ke rumah sakit. Pokoknya jangan dimanipulasi. Nanti di sana akan ketemu dokter anak dan dokter THT direncanakan untuk pengambilan benda asing. Tetapi kalau batuknya tidak efektif, seperti tadi, tekik dan lain sebagainya, maka ada dua. Ya. Uh, yang pertama adalah dia sadar atau tidak sadar. Kalau dia tidak sadar, maka harus kasih jantung paru. Seperti itu. Ya. Ya, ya, baik dokter. Jadi dibagi tadi ya Mams ya. Ada yang tidak sadar dengan yang sadar. Seperti itu ya. Kemudian mungkin sambil nunggu ya dok ya, nanti kita rencananya akan coba peragakan dengan boneka. Sambil menunggu bonekanya, coba kita ngobrol lagi tentang Oke. masih tentang tersedak juga. Oh, baik dok. Nah, kalau misalnya ini dok, apa sih dok yang kalau misalnya tersedak dan terlambat ditangani, itu sebenarnya fatal fatal nggak sih dok? Bahayanya apa dok kalau misalnya tersedak tapi mungkin ya problemnya yang mungkin terlambat ditangani atau mungkin terlambat disadari seperti itu, ada bahayanya nggak sih dok? Bahayanya gimana? Ya. Oh, udah ada bonekanya. Oke. Saya jelaskan dulu ya. Yang pertama yang untuk yang apa? Kalau si pasien tersebut itu atau si anak tersebut itu dia refleks batuknya tidak efektif. Refleks batuk tidak efektif, kemudian si anak itu biru ya. Kemudian tidak sadar, maka kita lakukan resusitasi jantung paru yang 15 kompresi dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 2 hembusan nafas. Kalau refleks batuk tidak efektif, dan yang kedua adalah kalau anak tidak sadar. Tapi kalau refleks batuk tidak efektif dan anak masih sadar, masih berupaya untuk batuk, maka kalau bayi untuk usia kurang dari 1 tahun, posisinya seperti ini. Ya. Kemudian posisi tangan kita memegang di mulut untuk menahan benda asing itu ada atau tidak. Kemudian posisikan seperti ini, dipukul. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dibalik. Ya. Kemudian dilihat. Kalau ada benda asing, kita bisa pakai finger swab. Kalau ada benda asingnya. Kalau tidak ada, maka jangan sekali-kali mengambil. Karena kalau kita mengambil, yang terjadi, si anak akan semakin, bisa jadi benda asing akan semakin masuk. Kemudian, kalau tidak ditemukan benda asingnya, maka kita bisa bantu dengan 5 kali chest thrust. 1, 2, 3, 4, 5. Inti utama daripada back blow dan chest thrust adalah meningkatkan tekanan di dalam rongga dada, sehingga barang itu bisa keluar yang ada di jalan nafas. Kalau usia di atas 1 tahun, maka posisi si anak ya, ini kaki misalnya ya, di sini posisi kita di sini, kaki penolong ada di bawah sini, kita lakukan back blow. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian abdominal thrust ya, 1, 2, 3, 4, 5. Posisi ini ada di ulu hati. Kalau anak di atas 1 tahun, dia sudah bisa berdiri, maka posisi lutut penolong ada di antara 2 kaki sini.
sama posisinya, dia agak ditengadahkan, pukul 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian abdominal thrust dengan, kalau orang terkenal dengan Heimlich maneuver, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau orang tuanya sendiri mengalami situasi sendirian, tersedak orang tua misalnya, kita bisa membenturkan ulu hati kita itu ke bagian yang sifatnya agak keras. Kalau kita nggak bisa nolong misalnya. Itu teori lamanya seperti itu. Tapi intinya seperti tadi. Ya, refleks batuk yang tidak efektif gimana? Kalau yang efektif gimana? Anaknya biasa saja. Dia masih bisa batuk, tetapi yang pernah kami temukan itu karena ada isi trompet itu masuk ke sistem saluran pernafasan, dia masih bisa jalan, tetapi ketika dia menghembuskan atau menarik nafas, dia masih terdengar ada suara seperti fluid. Kayak gitu. Itu jangan diapa-apakan, jangan dimanipulatif, apalagi dengan menggunakan back blow maneuver dan lain sebagainya. Anaknya masih bisa jalan, tidak biru, tidak sesak, bawa ke rumah sakit, nanti akan ditangani oleh dokter anak dan dokter THT untuk melakukan bronkoskopi diambil. Kalau dia masuk sampai bronkus. Nah, kalau misalnya yang tidak efektif seperti apa? Kalau tidak efektif, betul-betul sifatnya anaknya tadi barusan main, mendadak diem, biru sambil kesulitan bernafas sama sekali, kemudian langsung pingsan, tidak sadar. Nah, itu dia sudah kekurangan oksigen. Resusitasi jantung paru. Tapi kalau dia masih bisa, tapi kemudian batuknya susah, nah, itu kita langsung back blow. 5 kali. Kemudian chest thrust. Itu seperti itu. Nah, menyambung juga pertanyaan fatal atau tidak fatal. Jadi, kalau dia tersedak, bendanya yang paling sering kalau di Amerika itu benda yang permukaannya mengikuti atau sesuai dengan silinder. Karena dia lebih gampang masuk. Ya. Ini seringkali menjadi sumbatan total. Kalau sumbatan total, maka sistem saluran pernafasan, kalau dia pada jalan nafas yang main bronkus atau di trachea yang utama sini, biasanya akan menjadi biru. Ya, biru. Tetapi kalau bendanya permukaannya tidak rata, dia menyebabkan sumbatan yang sifatnya parsial, maka dia sebagian ya, yang menyumbat sebagian seperti ini, seringkali oksigen masih bisa masuk. Sehingga si anak biasanya masih bisa mengkompensasi untuk berbicara dan lain sebagainya. Jadi yang fatal yang mana? Yang obstruktif total. Tetapi kalau bendanya itu dia turun, sampai masuk ke bronkus atau sistem saluran pernafasan, terutama di bagian kanan, karena dia saluran nafas bagian kanan, terutama di bronkus lebih curam. Dia masuk ke dalam, malah dia bisa diselamatkan karena yang kiri masih bisa memberikan oksigen. Jadi teorinya mengapa anak menjadi lebih gampang terjadi sumbatan jalan nafas, karena saluran pernafasan anak dengan dewasa berbeda. Dewasa itu seperti tabung, sedangkan anak seperti kerucut, terutama di laring, sehingga begitu dia nyantol sumbatan, maka dia akan berhenti di titik situ. Tapi ini pun tidak semuanya sumbatan. Kalau beberapa laporan itu selalu ada di laring, ada juga di trachea, ada juga di bronkus, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kalau dia sampai dengan masuk pada sistem saluran pernafasan bawah, dan kita tidak tahu bahwa di situ ada benda asing, gimana? Suatu saat nanti akan menjadi masalah berupa radang paru, parunya karena di situ terhambat sehingga udara nggak bisa sempat masuk, parunya akan menjadi kolaps. Kemudian akan terjadi gambaran putih, atelektasis, menyempit kayak gitu. Itu bisa seperti itu. Baik, dokter. Lengkap sekali, dokter. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dan peragaan tadi moms and dads lebih kebayang ya, dan bisa menerapkannya di rumah. Jadi tadi itu ya, dibagi antara yang bisa batuk efektif dan tidak efektif. Mudah-mudahan udah semuanya tahu ya perbedaannya apa untuk batuk efektif dan tidak efektif. Nah, dok, kalau misalnya tadi juga ada beberapa pertanyaan juga dari moms. Ini katanya, apa sih dok yang tidak boleh dilakukan saat anak tersedak? Oke. Jadi yang sebetulnya tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan pada saat anak tersedak adalah kita tidak bisa membedakan kapan kita mesti melakukan back blow dan chest thrust atau back blow dan abdominal thrust pada saat situasi anak itu refleks batuknya justru masih efektif. Jadi refleks batuk masih efektif, anaknya masih bisa ditanya,
tidak ada kebiruan, tapi si orang tua sudah melakukan manuver. Nah, kita mesti hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau si anak batuknya tidak efektif, kemudian sudah melakukan manuver, ternyata benda asingnya itu baru kelihatan sedikit tetapi tidak bebas, maksudnya tidak bisa dibebaskan betul, maka yang terjadi apa? Kita tidak boleh mengambil. Lanjutkan aja manuvernya dengan chest thrust atau abdominal thrust sampai dengan betul-betul barang itu bisa kita evakuasi. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah justru benda asing akan semakin masuk ke dalam. Seperti itu. Ya, baik. Saya punya baik dokter. praktek. Jadi si pasien ini permen masuk ke tempat praktek, ya, kemudian tiba-tiba dia sudah tidur dan begitu mau diperiksa dia langsung tersedak-sedak seperti itu. Ya spontan kemudian di back blow sebentar keluar. Nah itu yang maksud saya, untuk menenangkan anak pada saat posisi-posisi yang situasi yang kita tidak tahu, sebaiknya mesti hati-hati betul karena itu bisa jadi biang masalah malah seperti itu. Iya, berarti ya tadi lagi ya dok ya, kalau misalnya anak lagi dalam situasi yang mungkin dia dalam tekanan, solusinya jangan dikasih makanan, justru malah bisa meningkatkan risiko tersedak ya dok ya. Ya, baik dok. Nah ini ada sharing dari Ibu Lia_Elok, anak saya 11 bulan pernah keselak pentol, katanya tidak batuk tapi kelegepan seperti orang tenggelam, agak biru. Kemudian saya back blow, alhamdulillah bisa keluar dan langsung menangis. Wah, ini applause untuk Ibu Lia. Berarti bisa menerapkan dengan baik ya. Karena Semoga mams yang lain ya, mudah-mudahan. Agak Iya dok. spontanitas itu adalah memang back blow. Saya punya pengalaman juga pada waktu saya kecil ya. Saya kelas 4 SD, saya bermain bareng sama teman saya. Dikasih rambutan sama tetangga, kita makan. Teman saya ini mengulum rambutan beserta dengan bijinya. Kemudian tiba-tiba dia seperti itu dan biru. Hanya berdua, saya dan teman saya. Nah, saya ingat betul apa yang saya lakukan. Saya melakukan hal yang saya pikirkan mungkin ini bisa nolong. Saya pukul bagian punggungnya berulang-ulang sampai akhirnya bijinya keluar. Jadi refleks manusiawi saya pada saat itu, walaupun saya masih belum jadi dokter ya, saya berpikir ini kalau saya biarkan teman saya mati di sebelah saya pukul karena pada waktu itu udah biru, teman saya itu udah biru. Saya pukul dia di bagian antara tulang belikat. Nah, setelah saya belajar tentang di kedokteran, saya baru paham bahwa itu adalah hal yang memang bisa menolong. Nah, ternyata manuvernya seperti itu. Seperti itu. Wah, luar biasa dokter. Berarti bakat untuk menjadi dokter kegawat daruratannya udah kelihatan ya dok dari sejak 4 SD. Luar biasa. Mudah-mudahan yang lain juga bisa meniru ya. Ya, baik dok. Mungkin kita, ini udah banyak dok pertanyaan. Mungkin saya izin bacakan beberapa pertanyaan ya dok ya. Ini dari Ibu, dari Mam Pratiwi Rahayu. Pada anak di atas usia 1 tahun dok. Nah tadi ya, yang usia-usia eksploratif dan rentan tersedak. Itu baiknya kalau misalnya dia makan, apakah baiknya dipotong kecil-kecil nggak dok? Misalnya kita mau memberikan makan ayam, daging, seperti itu wajib dipotong kecil-kecil nggak dok untuk mencegah tersedak atau gimana dok? Ini beberapa sekalian tips untuk pencegahan ya ketika menghadapi anak untuk mencegah terjadinya risiko tersedak. Yang pertama adalah memang betul ketika kita akan memberikan makanan ya dan kita rasa bahwa oromotor atau anatomi gigi dan lain sebagainya belum sempurna, maka sebaiknya dipotong kecil-kecil. Malah menurut saya mau matang nggak matang lebih aman adalah dipotong kecil-kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya habit makan yang bagus, yang sehat itu dokter anak sudah ngajari berulang kali dan diseringkan bahwa makan itu mesti duduk, hindari distraksi dan lain sebagainya. Salah satu tujuannya dari sudut pandang gizi ada sendiri, bermanfaat. Kalau dari sudut pandang emergensi dan intensif sangat-sangat bermanfaat karena situasinya kalau dia terbiasa dengan makan adalah suatu proses yang sifatnya resmi, dia mesti duduk, mesti serius, maka hal-hal yang semacam tadi saya contohkan bisa diminimalisasi. Kemudian yang ketiga, kalau kita mengingat budaya orang-orang Indonesia yang mengatakan nenek moyang kita kalau makan itu nggak boleh berbicara, itu betul. Karena memang ketika orang berbicara, maka untuk menghasilkan suara, itu harus ada udara yang masuk ke dalam sistem saluran pernafasan, sehingga menggetarkan pita suara.
Kalau dua proses makan dan proses berbicara digabung menjadi satu, yang terjadi adalah harus membutuhkan koordinasi antara saluran pernafasan untuk membuka dan menutup secara sempurna dan sistem saluran pencernaan yang cukup efektif untuk menelan. Kalau pada anak-anak ini belum begitu matang, maka ketika koordinasi belum bagus, yang terjadi justru anak itu ketika berbicara dan makan, makanan yang harusnya masuk pada sistem saluran pencernaan akan false route. Dia keluar jalur masuk sistem saluran pernafasan. Ini yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi seperti itu. Ya, diingatkan kembali ya kepada moms and dads. Jadi memang kalau proses makan itu memang sebaiknya itu sudah direkomendasikan ya oleh IDAI dan dari Lembaga Kesehatan Anak Dunia lainnya bahwa kalau proses makan memang sebaiknya tidak disambi dengan yang lain dan memang hanya fokus untuk makan saja. Ya, mungkin tadi juga nyambung nih dok. Ada yang bertanya, ada pada baru saja malam ini ada dat yang share Bapak Muhammad Iqbal. Baru saja malam ini anak saya makan memegang ayam kemudian tersedak, batuk beberapa kali tapi batuk efektif. Apakah harus menunggu atau boleh saya lakukan manuver usia 9 bulan? Tapi batuknya cukup intens, katanya cukup sering. Kalau dia tidak ada kebiruan, anak masih secara perilaku orang tua memahami seperti halnya sebelum dia tersedak, segera bawa ke IGD. Nanti akan dilakukan pemeriksaan sambil diobservasi. Tetapi di dalam perjalanan ketika membawa ke UGD didapatkan si anak misalnya kebiruan dengan anak intensitas nafasnya menjadi lebih tidak teratur, Bapak boleh melakukan manuver yang tadi kita share. Ini malah langsung dipraktekkan. Ya, jadi intinya diobservasi ya Pak Iqbal ya, sambil membawa ke IGD, lihat terus kondisi anaknya. Kalau misalnya berubah menjadi batuk yang tidak efektif, maka itulah saatnya untuk melakukan tindakan back blow. Baik dok. Kemudian ada pertanyaan lagi dok dari ini masih agak nyambung dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya dari Ibu Ersa 128. Bagaimana dok kalau misalnya lagi kita mau melatih finger food, memberikan anak finger food. Nah, itu bagaimana dok cara memberikan yang aman dan minim risiko tersedak? Ya itu tadi mungkin yang pertama kita sudah singgung bersama bahwa pemberiannya justru yang sifatnya jangan sampai membahayakan, karena melatih itu penting, tetapi mungkin item makan ini juga motorik halus ya, tetapi dalam porsi yang sekiranya tidak menstimulasi atau kalau misalnya ditelan tidak akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti tersedak. Ya, itu penting dua-duanya, tetapi kita juga mesti save. Yang kedua adalah, nah ini penting juga, seringkali ibu menyusui, kalau kita ngomong tentang aspirasi ya, atau memberikan makan, itu begitu kita sudah kasih makan, anak-anaknya sambil mainan sambil makan, kita melakukan aktivitas yang lain. Itu tidak boleh. Kita mesti harus selalu jadi shadow untuk menjadi bayangan si anak tersebut ketika makan, kita perhatikan. Karena hal-hal yang semacam ini bisa terjadi pada situasi yang tidak terduga. Makanya ketika kita memberikan makannya betul-betul melakukan pendampingan, ya kadang-kadang kan ada anak makan si pengasuhnya sambil WA dan lain sebagainya. Jatuhnya begitu dia tersedak-sedak jadi bingung gitu. Baik, jadi yang penting pemantauan ya dok ya dari orang tuanya kalau misalnya lagi dalam proses makan karena ada risiko tadi itu ya dok. Baik dok, izin bertanya lagi, ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Maria FCW. Ini dok, bagaimana dok pada kebiasaan ibu menyusui direct breastfeeding, menyusui ASI, tapi sambil berbaring. Nah itu bisa meningkatkan risiko tersedak nggak dok? Nah ini kayaknya banyak yang melakukan hal ini. Bagaimana dok? Ya bisa meningkatkan risiko tersedak, tetapi kalau pokoknya melawan gravitasi ya, posisi kepala itu jauh lebih tinggi, hal itu bisa digunakan untuk mencegah terjadinya risiko untuk tersedak tersebut. Mengapa? Karena begitu si cairan itu turun ke lambung, maka resiko untuk naik kembali menjadi lebih minimal. Berbeda situasi kalau dia posisi berbaring atau posisi kepala sedikit lebih rendah, sehingga yang terjadi adalah begitu cairan atau susu masuk ke dalam lambung, katup klep sphincter esophagus ya, di kerongkongan yang menghubungkan dengan lambung masih belum begitu matang, itu kebuka, maka cairan yang ada di dalam lambung bisa naik ke atas. Nah, itu risiko untuk terjadi tersedak. Jadi, diposisikan senyaman mungkin pada bayi, tetapi saran saya adalah kita anti gravitasi. Jadi, posisi kepala menjadi sedikit lebih tinggi daripada posisi badannya untuk mencegah terjadinya keluarnya cairan untuk masuk ke dalam sistem pernafasan.
Ya, baik, Dok. Jadi itu intinya ya, Mams ya. Jadi memang posisi kepala itu harus lebih tinggi daripada posisi perut. Biar aliran gravitasi setelah menyusui bisa susu bisa langsung masuk lambung dan tidak false root. Baik. Terima kasih, Dok. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih, Dok. Mohon maaf kalau misalnya tidak bisa dibacakan semuanya ya, karena keterbatasan waktu kita ini luar biasa, Dok. Banyak banget. Sampai susah ini ya, sampai bingung milihnya yang mana. Nah, ini, Dok. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Merina Nasution. Dok, kenapa saat tersedak makanan, anak tidak boleh dikasih minum? Nah, ini. Kayaknya banyak kebiasaan ya, Dok, ya. Kalau misalnya kesel, kasih minum, kasih minum. Nah, itu gimana, Dok? Oke. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya ketika anak tersedak, ya, ini prosesnya adalah segala sesuatu yang sifatnya tidak lazim masuk pada sistem saluran pernafasan, masuk pada sistem saluran pernafasan. Tergantung dari tersedaknya bahannya apa. Kalau tersedaknya itu adalah bahan mainan, makanan, maka bahan padat masuk pada sistem saluran pernafasan. Kalau tersedaknya itu adalah bahan cair, atau orang istilahnya adalah aspirasi, maka dia akan masuk pada sistem pernafasan. Sehingga kalau diberikan minum ini salurannya berbeda. Satu saluran pencernaan, minum masuk saluran pencernaan. Kalau dia posisi masuk sudah ini posisi bukan gagging ya, bukan refleks untuk mengeluarkan, tetapi dia kalau kita ngomong tersedak itu sudah masuk pada sistem saluran pernafasan. Ketika kita tambahkan minum kembali, maka resiko untuk masuk pada sistem saluran pernafasan menjadi semakin besar. Dampaknya apa ya? Dampaknya pasti akan semakin biru si anak ini. Sehingga kalau dia tersedaknya itu aspeknya karena cairan, berhenti, anaknya miringkan, lihat kebiruan atau tidak. Kalau biru, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan. Kalau dia tidak biru, hentikan sejenak proses minum tersebut, dimiringkan dengan tujuan itu adalah untuk mencegah muntah berikutnya sehingga bisa masuk ke dalam sehingga cairan kalau muntah bisa masuk pada sistem saluran pernafasan, sehingga kalau dimiringkan posisinya menghindari muntah. Kemudian yang kedua adalah dengan berhenti sejenak, memberikan kesempatan oksigen masuk dengan mekanisme anak akan memasukkan oksigen dengan bernafas lebih leluasa dibandingkan tetap memberikan minum. Kalau dengan memberikan minum berarti ada suatu proses yang menstimulasi katup pada, saya bilang istilah awamnya katup ya, sebenarnya itu kan epiglotis yang membuka dan menutup pada pita suara. Itu untuk sementara kalau tetap diberikan minum, dia tetap berkoordinasi sehingga oksigen tidak leluasa masuk. Oleh karena itu, istirahatkan sehingga oksigen si anak tetap jauh lebih efektif untuk memasukkan oksigen pada sistem saluran pernafasan. Kemudian saya menyambung aspirasi ASI, apakah manuver Big Blow juga dilakukan? Saya berulang kali menekankan bahwa bedakan antara choking dengan aspirasi. Aspirasi ini cairan. Kenapa dilakukan Big Blow? Tujuannya adalah meningkatkan tekanan pada rongga dada untuk mengeluarkan barang yang sifatnya padat. Kenapa melakukan di rangkai dengan abdominal thrust atau melakukan hentakan pada ulu hati ke atas, meningkatkan tekanan di dalam rongga dada untuk membantu menstimulasi barang ini keluar. Kalau cairan tidak akan efektif juga dikeluarkan, yang terjadi malah justru merusak organ. Seperti dan yang kedua memang tidak pada tempatnya cairan tersebut dilakukan Big Blow. Kenapa? Karena cairan sifatnya langsung merembes ke bawah. Oleh karena itu, yang perlu dilihat adalah apakah anak setelah aspirasi susu itu menjadi kebiruan. Kalau biruan, bawa fasilitas kesehatan, namanya aspirasi susu misalnya, itu nanti akan diikuti, diobservasi, difoto ulang, karena kalau dia sudah menimbulkan respon peradangan pada paru menjadi pneumonia. Seperti itu. Tetapi kalau si anak tersebut itu ternyata masih cukup aktif, well-doing, dan anak masih mempunyai refleks batuk, harapannya batuk inilah yang mengeluarkan cairan tadi yang masuk ke dalam sistem saluran pernafasan. Sebenarnya batuk itu kawan untuk kalau cairan atau barang atau apapun yang masuk pada sistem saluran pernafasan yang lazimnya tidak ada di situ. Seperti itu. Ya,
Baik dok, terima kasih dok. Ya, pada dasarnya sih sebenarnya batuk itu sendiri adalah mekanisme pertahanan tubuh kita ya dok ya untuk Ya, mengeluarkan benda asingnya. Jadi ya memang harus dilihat batuknya efektif atau tidak. Dan sekali lagi ya mungkin harus dibedakan ya Mams ya antara tersedak benda cair dan tersedak benda padat. Jadi kita hanya melakukan back blow dan Heimlich manuver-manuver tadi itu pada yang tersedak benda padat. Kalau benda cair beda lagi tata laksananya. Baik dok. Nah ini mungkin saya buka ada ini dok pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui Instagram Story Primaku yang sudah dipost 1 hari yang lalu. Ini ada pertanyaan dari Ibu, maaf, oh, dari Ibu Febiola Brata, yaitu kalau mengkonsumsi makanan lunak tersedak itu bagaimana dok penanganannya? nah, Makanan yang lunak, nah makanan lunak mungkin antara cair dengan padat ya dok, kayak gimana tuh dok? padat. Kalau dia Mm, cepat padatnya jauh lebih banyak, mungkin kita bisa melakukan manuver. Tetapi kalau dia mm, jauh lebih cair, yang kita mesti lakukan adalah berharap refleks batuknya cukup efektif untuk menahan agar cairan ini atau makanan ini tidak masuk. Kemudian yang kedua adalah sementara menyetop makanan, kemudian memberikan kesempatan anak untuk menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, sembari mengobservasi kalau ragu-ragu bawa ke UGD. Kalau ragu-ragu bawa ke dokter untuk memastikan apakah dia dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Karena ada istilah yang namanya aspirasi barang atau jadi gini, kalau kejadiannya barusan saja kita bisa menyebut aspirasi A, aspirasi B. Tetapi kalau sudah dalam rangkaian sekian jam si anak itu sudah muncul respon peradangan di mana anak sudah mulai demam, ada batuk-batuk, nafas cepat, ini namanya aspirasi pneumonia. Jadi barang tadi itu sudah berespon menimbulkan suatu proses peradangan di sistem saluran pernafasan. Oleh karena itu tadi yang saya sarankan, apabila ragu dalam situasi seperti ini, maka sebaiknya bawa ke GD. baik dokter. Ya, sepertinya karena keterbatasan waktu sudah menjelang pukul 20.30, kayaknya udah hampir selesai ya waktu untuk live Instagram kita hari ini. Nggak kerasa banget, tiba-tiba 1 jam sudah mau berlalu ya dok ya. Alhamdulillah banyak banget pertanyaan. Saya mohon maaf karena mungkin nggak semuanya bisa dijawab pada kesempatan live hari ini, tetapi Moms and Dads bisa bertanya langsung nanti ke forum di aplikasi Primaku atau bisa melakukan telekonsultasi juga di aplikasi Primaku. Jadi jangan khawatir, bagi yang masih penasaran punya pertanyaan boleh ditanyakan langsung di forum aplikasi Primaku. Nah dok, sebelum kita menutup live hari ini, mungkin ada take home message dok atau simpulan dari hari ini dok, dari live kita hari ini yang harus wajib dipahami oleh moms and dad semuanya. Ya, saya ulang lagi mungkin ya, karena ada tadi beberapa hal yang mesti ditekankan. Yang Ya. pertama, ketika anak terjadi situasi tersedak, maka orang tua harus tahu bahwa bagaimana proses tersedak itu terjadi. Bahan apa yang menstimulasi terjadinya tersedak, cair atau padat. Kalau bahan padat, kita menggunakan 2 prinsip, apakah batuknya efektif atau tidak. Kalau batuknya efektif, diobservasi sembari bawa ke rumah sakit ketika kita yakin bahwa barang itu masuk ke dalam sistem saluran pernafasan. Karena ini mesti diambil. Jadi diobservasi itu bukan berarti di rumah saja, bukan. Tetapi diobservasi apakah menjadi batuk tidak efektif atau tetap menjadi batuk yang efektif. Tetapi sambil membawa ke fasilitas kesehatan untuk diambil. Kalau posisinya batuknya tidak efektif, jelas ada upaya yang orang tua harus lakukan terlebih dahulu. Karena kalau menunggu untuk dibawa ke rumah sakit terlambat nanti. Kekurangan oksigen dalam waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan otak menjadi permanen. Itu yang kita ajarkan ke semua moms and dad kali ini adalah bagaimana upaya untuk mengeluarkan benda asing ini ada di dalam tubuh bisa keluar sehingga oksigen bisa masuk ke dalam tubuh. Kalau situasinya refleks batuk tidak efektif dan anak sudah tidak sadar, maka lakukan resusitasi jantung paru. Kalau misalnya dia masih sadar, tetapi batuknya tidak efektif, tadi usia kurang dari 1 tahun menggunakan 5 back blow dan 5 chest thrust. Kalau usia di atas 1 tahun menggunakan 5 back blow dan abdominal thrust, atau orang sering mengenal sebagai Heimlich maneuver. Seperti itu. Dan ketika benda cair, tidak disarankan untuk melakukan manuver tata laksana seperti halnya benda padat, menggunakan 5 back blow, 5 abdominal thrust. Itu tidak. Bahkan jangan sampai keliru. Khawatir saya justru orang campur aduk sehingga berpikir seperti itu. Itu aja mungkin.
Ya, baik dokter. Mudah-mudahan moms and dad semuanya paham ya dan bisa terus mengingat-ingat ilmu yang didapatkan dari dokter Kadafi malam ini. Nah, jadi demikian acara live Instagram kita pada hari ini. Semoga semuanya bisa belajar. Alhamdulillah saya juga belajar banyak banget nih dari dokter Kadafi. Banyak nyatet-nyatet juga nih. Nah, jadi sebelum saya menutup live hari ini, saya mau mengingatkan kepada moms and dads yang belum download aplikasi Primaku untuk jangan lupa mendownload karena itu adalah partner resmi IDAI dan Kemenkes, dan Moms and Dads dapat melakukan pemantauan tumbuh kembang di sana dan dapat berkonsultasi juga langsung ke ahlinya melalui telekonsultasi. Jangan lupa untuk mengikuti program IG Live Prima Kurs selanjutnya. Dan tadi ada banyak yang menyatakan bahwa, aduh telat datang, tadi kelewat, boleh nggak diperagain lagi dok? Jangan khawatir, ini live-nya akan disimpan, jadi boleh ditonton ulang sampai apal ya. Ya, akhir kata saya ucapkan makasih banyak Dokter Kadafi atas partisipasinya hari ini sebagai narasumber. Semoga dokter sehat selalu ya dok ya, Nih, dan sampai berjumpa di acara selanjutnya dokter. makasih. Ya, terima kasih dok. Ya, Mm. Terima kasih juga ya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih juga untuk Moms and Dads yang sudah menonton dan berpartisipasi hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan sampai jumpa di live selanjutnya. Saya Dr. Tiaranian Paramita, spesialis anak, undur diri selaku host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh.